Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. What's up, gengs? Ini gue udah lama nggak live ya. Jadi gue baru olahraga. Ini hari apa ya? Hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2025 ya. Bentar lagi mau tahun baru. Nah, gue sengaja udah lama banget ya yang udah lama banget nggak nge-live. Terakhir kalau nggak salah bulan Februari ya, Februari pas tanggal 11 kalau nggak salah, pas tanggal 11 Februari 2024, 3 hari sebelum pencoblosan kayaknya. Jadi kangen juga sih ya. Waktu itu kan habis Pak Prabowo menang, habis Pak Prabowo menang, terus kemudian kita beres-beres, kita persiapan waktu itu kalau nggak salah persiapan ngumpulin data-data C1 C TPS ya, sampai plano macem-macem. Nah, ini gue udah kangen banget, udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama kalian semua. Dulu kita sering ya, apalagi pas masa kampanye, tiap kegiatan kita bikin live, kita juga ngobrol, kita bisa diskusi. Nah, gue berharap mulai hari inilah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan gue nunggu pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin bisa di DM atau di pas gue lagi live, bisa kalian tulis di kolom komentar, jadi gue bisa menjawab di hari berikutnya ya. Dan nggak cuman soal politik sih, kalau gue udah maunya kita juga bisa nanti bisa diskusi tentang musik, bisa diskusi tentang kehidupan anak-anak muda, juga kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kehidupan ya. Walaupun geblek-geblek ini kan gue juga udah umur 50-an, jadi mungkin sedikit banyak udah makan asam garam, dan bisa ngasih masukan buat kalian yang masih muda-muda. Karena gue udah ngalamin berbagai macam hal, termasuk jatuh bangun di kehidupan. Ini baru olahraga, gue lagi pengen ngurusin badan lagi nih, udah overweight banget, udah berapa ya, udah 83, cuman belum nimbang lagi. Sudah 3 hari ini serius mulai lagi treadmill, jogging, berenang, dan lain-lain. Mungkin hari ini gue nggak terlalu banyak dulu ya, karena gue juga baru pengen ngetes. Nanti kalau misalnya ternyata dibutuhin alat-alat seperti dulu gue sering live streaming pada saat masa kampanye dan sebelumnya, nanti gue siapin dulu supaya dialog kita, supaya diskusi kita, supaya chit-chat kita bisa lebih bagus. Gue nggak tahu nih, gue cuma pakai peralatan seadanya. Tadi habis keliling lah berapa kilometer, jogging sama jalan kaki biasa, dan mudah-mudahan tadi kepikiran di jalan, kalau nge-live asik juga nih kayak ini nih. Udah lama nggak ketemu teman-teman, dan semakin sibuk mungkin kita harus ada media untuk saling diskusi. Dan gue yakin teman-teman lama gue yang sampai sekarang juga masih gue follow, juga masih berharap gue tegur, itu udah ada berapa ribu. Dan karena kesibukan memang gue jadi kurang bisa menyapa kalian satu persatu. Nah, gue rasa mungkin gue harus mempergunakan media live TikTok ini untuk kita saling ngobrol-ngobrol lagi, dan juga mungkin kita bisa bareng-bareng ke depan untuk ngawal pemerintahan Prabowo Gibran ya. Karena buat kita semua, Pak Prabowo ini harus dibantu supaya program-program prioritasnya, program hasil terbaik cepat, kemudian 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat, Astrasita, bisa berjalan dengan efektif. Karena apa yang Pak Prabowo perjuangkan, apa yang Pak Prabowo pikirkan sejak tahun beliau masih tentara ya, masih tentara tahun 70-an, 80-an, 90-an, kemudian tahun 2000-an mulai bergabung dengan organisasi massa HKTI, terus kemudian membangun Gerindra, terus ikut 3 kali 4 kali kompetisi Pilpres, dan
sekarang Pak Prabowo kayaknya udah mulai gaspol, tapi juga gue pribadi khawatir akan ada serangan-serangan balik, akan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak puas, yang merasa terancam akan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang memang sangat pro rakyat, nasionalistik. Kemudian Pak Prabowo benar-benar benar-benar udah mewakafkan dirinya untuk untuk rakyat, untuk bangsa negara. Ya kalau gue sendiri sih nggak kuat kalau kayak Pak Prabowo ya, misalnya hari Sabtu Minggu juga harus kerja rapat sampai malam dan lainnya itu loh. Itu yang gue berharap jangan kita sia-siakan perjuangan Pak Prabowo, kita bantu, kita kawal, kita doakan, dan semoga makan bergizi gratis yang sekarang sudah lebih dari 55 juta penerima manfaat ya dari anak-anak kita, adik-adik kita di pelajar SD, SMP, SMA, juga di pesantren, kemudian ibu-ibu hamil, balita dan lain-lain. Ini terus bertambah, walaupun memang kemarin belum mencapai target ya. Perintah Pak Prabowo itu ada sekitar 35 ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG makan bergizi gratis, baru sekarang sekitar hampir 20 ribu lah ya, 20 ribu dapur dari target 82,9 juta. Sekarang sudah baru mencapai 55 juta. Nah mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan tercapai. Untuk cek kesehatan gratis sekarang kayaknya sudah lebih dari 50 juta ya. Ini yang lumayan berhasil banget sih cek kesehatan gratis, karena memang teman-teman Kementerian Kesehatan sudah mempunyai infrastruktur yang cukup bagus, sudah mempunyai protap yang bagus, sehingga kita diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menjalankan cek kesehatan gratis. Mereka tidak terlalu susah menjalankan. Kemudian untuk sekolah rakyat ya, ini luar dugaan gue juga sih, ini di luar ekspektasi kita semua. Tadinya harapan Pak Prabowo itu awalnya kalau nggak salah cuman sekitar berapa ya, cuman awalnya 40-an apa 50-an, kemudian dipasang target naik lagi jadi 100. Sekarang kalau nggak salah sudah menuju ke pembangunan 165 sekolah rakyat untuk menampung anak-anak kita, adik-adik kita, para pelajar dari keluarga miskin ekstrim. Miskin ekstrim maksudnya yang memang tingkat pendapatannya sangat rendah, pendapatannya sangat rendah, sehingga untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, untuk misalnya bahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi pun itu sangat lemah. Itu sudah sekarang menuju ke angka 165. Nah, gue dengar juga perintah Pak Prabowo, karena sekolah rakyat ini ternyata efektif untuk memfasilitasi pelajar-pelajar pinter yang dari keluarga miskin ekstrim. Kayaknya perintah Pak Prabowo selanjutnya nanti akan didorong untuk tiap kabupaten kota ada. Jadi buat teman-teman yang di daerah-daerah, tolong kabarin juga ke kepala-kepala daerah di tempat kalian untuk jangan tinggal diam. Kalau memang banyak pelajar-pelajar dari keluarga miskin ekstrim, segera siapkan tanah, kalau nggak salah 8-10 hektar dan lain-lain sebagainya, dan segera misalnya berkoordinasi lapor ke Menteri Sosial ya, Menteri Sosial Gus Ipul, juga bisa lewat Mensos Agus Jabo, sahabat lama saya juga, supaya semua pelajar dari setiap kalangan tidak boleh ada diskriminasi. Yang kaya bisa sekolah, yang dari kelas menengah juga bisa mendapatkan pendidikan, juga yang keluarga miskin ekstrim. Dan sekolah rakyat ini nanti semua ditanggung semuanya dari tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian juga ada program Sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu per September kemarin kalau nggak salah sudah taken MOU dengan ratusan kampus di China, di Amerika, di Eropa, di Asia. Jadi rencananya nanti ada sekolah-sekolah unggulan di mana pelajar-pelajar yang paling pintar, paling berprestasi dari segi akademik dan lain-lain itu disatukan, kemudian akan diarahkan dengan kurikulum khusus yang lebih
lebih berkualitas ya, mungkin lebih sulit ya, lebih sulit dibandingkan sekolah-sekolah biasa. Itu nanti disalurkan ke akan diarahkan dapat beasiswa ke luar negeri, ditanggung sepanjang dia memenuhi komitmen apa, untuk masa studi, untuk indeks prestasi dan lain-lain. Kemudian juga ada program hilirisasi pertanian. Hilirisasi pertanian ini kan pembentukan brigade pangan, cetak sawah, terus kemudian intensifikasi pertanian dan lain-lain sudah berjalan. Bahkan yang gua tahu Pak Prabowo sudah perintahkan pabrik-pabrik pupuk segera didirikan untuk memenuhi kebutuhan petani. Kemudian mekanisasi, modernisasi pertanian di beberapa tempat malah sudah mulai diarahkan pakai drone ya untuk memupuk, untuk memantau perkembangan dari tanaman dan lain-lain. Juga Pak Prabowo memerintahkan tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Jadi misalnya kayak contoh nih di tempat gua tuh dulu banyak coklat dijual langsung ke luar negeri untuk ekspor. Nah sekarang udah nggak boleh lagi, jadi harus diolah menjadi bahan, bukan hanya bahan-bahan mentah lagi, nanti akan diolah menjadi coklat. Kemudian nanti bisa menjadi makanan, bisa menjadi produk-produk minuman dan lain-lain, baru itu boleh diekspor. Jadi ada nilai lebih untuk petani, nilai lebih untuk produsen yang dalam negeri, dan ada peningkatan nilai untuk diputar di dalam negeri. Nah kemudian masih banyak program-program lainnya. Sebenarnya gue nggak mau panjang lebar pagi ini dulu, karena ini gue lagi latihan dulu. Nah kalau kalian besok ada pertanyaan-pertanyaan, gue minta kalian siapin. Gue coba, gue nggak tahu gue bisa konsisten apa enggak. Ini juga karena tadi kepikiran aja sepanjang di jalan tadi, ini masih keringetan. Tadi habis subuhan, terus kemudian ngopi bentar, makan, terus kemudian ya jalan-jalan karena udah 3 hari ini gue lagi pengen ngurusin badan. Doain juga, mudah-mudahan bisa dari 83, target gue 2-3 bulan lah, 2-3 bulan itu bisa balik lagi yang 65-67 kayak dulu, atau 70-an lah. Jadi hari ini mungkin gue nggak lama-lama, ini juga capek karena ada lumayan lah berapa kilo, maklum udah tua, old school, udah gue mau 51 ya, jadi harus mulai jaga kesehatan. Karena kalau nggak gue sendiri yang berkeras untuk jaga kesehatan, nanti gue takut ada apa-apa, nanti kasihan anak-anak gue, kasihan istri gue, kasihan juga keluarga besar gue, kasihan orang-orang yang ada di circle gue kalau gue ada apa-apa. Karena biar gimana pun kan gue juga harus berjuang untuk kehidupan mereka semua. Jadi teman-teman nih, hari Sabtu, hari lele ya, hari happy. Nah tetap jaga kesehatan, nggak usah aneh-aneh, jangan begadang terus, lo jalanin yang prioritas. Karena musimnya juga lagi nggak bagus ya, musim nggak bagus. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudari kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, juga daerah-daerah terdampak bencana lain. Kan gue lihat kalau nggak salah di Cirebon, Gorontalo dan lain-lain udah mulai banjir juga. Mudah-mudahan cepat pulih. Pemerintah semakin bekerja keras untuk melakukan pemulihan, recovery. Kemudian anak-anak yang ada di sana juga tetap terus dapat belajar ya, tetap belajar. Harus ada solusi supaya anak-anak pelajar di daerah-daerah terdampak bencana banjir dan lain-lain bisa tetap sekolah, bisa mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian yang trauma dapat layanan pemulihan traumatik dan lain-lain. Juga mudah-mudahan pemda-pemda yang lain tuh kayak kemarin Cirebon, Gorontalo dan lain-lain, gue baca gue lihat di TikTok, di Instagram, pada tiba-tiba banjir, mudah-mudahan pada gerak cepat. Mungkin itu yang pagi ini gue ngetes doang dulu ya. Kalau emang kurang bagus, tolong lo kasih masukan, supaya supaya
bisa lebih bagus. Gue juga udah lama nggak nge-live, jadi kurang paham aturan-aturan, kurang ngerti tentang tips and trick, karena udah berapa lama ya, dari 11 Februari 2024 udah mau 2 tahun gue nggak pernah nge-live ya. Udah mau 2 tahun nggak pernah nge-live. Mudah-mudahan besok kita mulai bisa diskusi. Teman-teman besok kalau ada pertanyaan tulis di bawah ya, tulis di bawah supaya gue bisa jawab, tapi untuk lusa, jadi nggak buat besok langsung. Kalau ada pertanyaan mau kritis kayak gimana juga nggak masalah. Mau lo mengkritik Pak Prabowo, Mas Gibran, mengkritik gua, terus nanya yang berat-berat juga nggak apa-apa. Gue coba bantu, nggak apa, gue coba jawab, tapi gue kasih waktu dulu untuk jawab ya, supaya nggak salah, supaya nggak apa, supaya sesuai lah dengan yang seharusnya. Terus apa, kalau misalnya kurang bagus suara dan lain-lain, nanti besok lo kasih masukan teman-teman. Untuk teman-teman yang apa, yang sudah biasa live TikTok, gue jujur udah hampir 2 tahun gak pernah live. Tolong kasih tahu tips and trick supaya bisa lebih bagus. Kalau emang ternyata nanti butuh alat-alat, gue coba cari ya. Katanya sekarang pakai apa, soundcard lah, apalah, gue kurang paham juga. Dan nanti juga nggak hanya soal politik ya, lo mau nanya soal kehidupan masa kini, soal pergaulan dan lain-lain, soal olahraga, soal musik, insya Allah gue senang aja kita diskusi macam-macam, nggak cuman soal politik ya. Cuman kalau politik emang dunia gue ya udah 30 tahun, mungkin gue sedikit lebih tahu, sedikit banyak bisa menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian masih butuh jawaban pasti. Jadi jangan mudah terjebak hoax, bully, scaremongering, apalagi ikut-ikutan diprovokasi sara, fitnah, kebencian dan lain-lain. Jadi ini gue nggak lama, ini udah capek mau istirahat dulu, mau minum, terus kemudian mau ngerokok dulu lah. Ini udah ada 2 jaman kayaknya gue nggak ngerokok ya, udah ada 2 jam nggak ngerokok. Terus nanti paling mandi, paling nanti gue ngajak anak-anak gue jalan-jalan dulu lah. Udah mumpung bareng mereka ini, karena gue jarang sama keluarga. Jadi kalau orang bilang long distance relationship ya, kalau gue emang bener-bener suka long distance relationship sama keluarga. Jadi gue cari duit di mana, kadang-kadang sampai jauh. Kayak kemarin gue berapa hari ya, hampir 10 hari gue tugas ke China, terus seringan gue di Jakarta, terus kadang-kadang ke daerah-daerah ya. Waktu dan kualitas pertemuan dengan anak-anak emang minim, dengan istri juga. Cuman ya itulah hidup, kadang kita nggak bisa milih apa yang kita inginkan. Dan hari ini mungkin gue mau ngajak jalan-jalan keluarga gue dulu, terserah mereka mau kemana ya. Nggak yang mewah-mewahan juga sih, enggak lah, nggak mewah-mewahan, palingan cari makanan, nongkrong di taman di mana, terus yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, terus paling sore atau malam pulang ke rumah lagi. Ini mungkin gue bentar lagi gue akhirin ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung. Tolong besok ingetin gua kalau yang sudah follow gua, tolong DM besok, ingetin, suruh live TikTok ya, live TikTok. Terus yang belum follow tolong follow, kabarin ke teman-teman. Besok usahain jam-jam berapa ya, jam-jam segini aja kali ya, jam-jam 8 lah, kan habis gua subuhan besok misalnya. Terus kemudian olahraga dulu sejaman, terus baru live streaming ya. Jadi paling besok jam 7 jam 8 lah ya. Jadi itu aja gengs. Selamat akhir pekan bersama keluarga terkasih. Jaga kesehatan, stay safe, jangan mudah terpengaruh hasutan-hasutan, fitnah, kebencian, iri, dengki dan lain sebagainya. Tetap berjuang buat keluarga kita, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau lo belum bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang.
Kalau belum bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau misalnya lo bahkan belum bisa bantu satu orang, jangan bikin orang lain susah. Itu pesan Pak Prabowo. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang barokah untuk kita semua. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Besok gue tunggu kalian masukan-masukan, saran dan lain sebagainya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Gue mau cabut dulu. Ini ada si Blendong. Di depan rumah gue tuh banyak kucing-kucing. Emang gue juga senang kucing-kucing. Di dalam ada 30-an kucing. Ada tempat. Kenapa Blendong? Itu Blendong baru lahiran. Oke gengs, gue gitu dulu ya. Gue cuma mau latihan dulu, nyapa kalian. Dan mudah-mudahan besok kita ketemu. Sampai ketemu besok. Selamat akhir pekan, happy sad night. Bye bye. Ritam 98, ciao.